Assalamualaikum anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu harap anak ibu dalam keadaan sehat dan walafiat ya, tetap menjaga kesehatannya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran IPS. Kita memasuki tema baru yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Kita harus mengenal tokoh dan peninggalan apa saja pada masa kerajaan Hindu, masa kerajaan Buddha, dan masa kerajaan Islam. Anak ibu, pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakatnya. Nah, para tokoh ini adalah pemimpin suatu kerajaan. Kerajaan apa tadi? Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaannya. Nah, pada dasarnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Nah, banyak peninggalannya ya, ada candi, arca, maupun tempat ibadah. Pertama, ini tokohnya Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini berasal dari kerajaan Kutai. Nah, Raja Mulawarman ini memeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Beragama Hindu, baik budi. Kemudian Raja Mulawarman ini pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nih, Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Kemudian apa barang peninggalan kerajaan tersebut? Nah, yaitu yupa. Ini ada gambarnya ya anak ibu. Nah, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Mulawarman? Nah, yang pertama yaitu rajanya yang adil dan bijaksana. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan yang terakhir, sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu dia dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Itulah sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman, yaitu dari kerajaan Kutai. Dan barang peninggalannya dari kerajaan Kutai yaitu yupa. Yang bernama Raja Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara ini berasal dari kerajaan Singasari. Nah, ternyata Raja Kertanegara juga sama dengan Raja Mulawarman yang memeluk agama Hindu dan berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, peninggalan kerajaan Singasari dari Raja Kertanegara yaitu Candi Singasari. Terlihat ya di gambar anak ibu lebih jelas. Nah, sikap pahlawanan apa saja yang dimiliki oleh Raja Kertanegara? Nah, yang pertama yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Dan yang terakhir, Raja Kertanegara ini berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Itu sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara. Serta Candi Singasari merupakan peninggalan kerajaan Singasari. Nah, yang ketiga yaitu Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa ini berasal dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ternyata Raja Balaputradewa ini beda dengan Raja Kertanegara dan Raja Mulawarman tadi. Dia memeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Banyak ya anak ibu. Raja Balaputradewa ini berhasil menjadikan kerajaannya itu sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, serta pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Nah, apa sih peninggalan kerajaan Sriwijaya?
yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Nih, nah Ibu, ada gambarnya. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa yang pertama, yaitu dia memiliki sifat jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang terakhir, yaitu dia memiliki sikap adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Itulah sikap kepahlawanan dari Raja Balaputradewa, yang mana Raja Balaputradewa berasal dari kerajaan Sriwijaya dan peninggalan kerajaannya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Ya, selanjutnya yaitu tokohnya Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini berasal dari kerajaan Aceh. Dan ternyata dia memeluk agama Islam, sama seperti kita memeluk agama Islam. Beda dengan raja-raja sebelumnya. Nah, Sultan Iskandar Muda ini berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan anak ibu dan pengembangan agama Islam. Nah, di kerajaan Aceh ini pada masa Sultan Iskandar Muda kerajaannya itu telah menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ataupun penyebaran agama Islam. Nah, peninggalan kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yang mana masjid ini berasal di Aceh. Lihat ya gambarnya. Nah, sikap apa sih yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda? Ternyata beliau memiliki sifat yang adil dalam menegakkan hukum. Dia adil anak ibu. Kemudian yang terakhir dia selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada kesejahteraan dirinya sendiri. Lebih dahulu kesejahteraan rakyatnya dulu diutamakannya anak ibu. Nah, itulah tokoh beserta peninggalan kerajaan dari Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh. Kemudian yang terakhir yaitu Raden Patah. Nah, ternyata Raden Patah ini berasal dari kerajaan Demak. Nah, ternyata juga Raden Patah ini sama agamanya dengan Sultan Iskandar Muda sebelumnya, yaitu memeluk agama Islam. Dan mana juga yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak juga. Karena Raden Patah merupakan orang yang penguasa pertama di kerajaan Demak. Apa sih peninggalan kerajaannya? Yaitu Masjid Agung Demak. Sama kayak Sultan tadi ya, masjid juga peninggalannya. Nah, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raden Patah? Ternyata Raden Patah memiliki sikap menghormati kebebasan beragama serta berani melawan penjajah. Itulah sikap kepahlawanan dari Raden Patah. Itulah ada 5 dari tokoh beserta peninggalan kerajaan serta sikap kepahlawanannya ya. Ada Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai, ada Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari, ada Raja Balaputradewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian Sultan Iskandar Muda yaitu Kerajaan Aceh, dan yang terakhir Raden Patah berasal dari Kerajaan Demak. Nah, selanjutnya kita membahas perjuangan apa saja tokoh tersebut kerajaan Hindu dan perjuangan dari kerajaan Hindu dan Buddha ya anak ibu. Sehingga ada petanya juga, ayo masukkan kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, Hindu dan Buddha. Nah, anak ibu, ternyata Indonesia ini memiliki banyak pahlawan. Di antaranya merupakan raja-raja yang terkenal pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, mereka ini berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan
rakyatnya. Yang mana setiap pahlawan tersebut pada zaman kerajaannya itu mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan, dan persatuan bangsanya. Nah, salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yaitu Raja Sanjaya. Yang mana Raja Sanjaya pada masa pemerintahannya ini bagaimana rakyatnya itu hidup aman dan sentosa. Dan juga Raja Sanjaya ini memeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Itulah salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Masih banyak lagi anak ibu. Nah, yang pertama yaitu Raja Mulawarman. Sebelumnya sudah kita bahas ya, yang mana Raja Mulawarman ini berasal dari kerajaan Kutai, yaitu di Kalimantan Timur. Yang mana tadi Raja Mulawarman memeluk agama Hindu. Nah, apa sih pencapaiannya pada kerajaan Kutai? Yaitu Raja Mulawarman ini seorang raja yang baik budinya. Kemudian rakyatnya hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Nah, anak ibu, ternyata pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyatnya hidup dalam keadaan sejahtera dan makmur. Kemudian, Raja Mulawarman juga pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, sama yang tadi ya yang telah kita bahas. Dan juga Raja Mulawarman membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Itu dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Selanjutnya yaitu Raja Purnawarman yang berasal dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Apa saja sih pencapaiannya? Nah, ternyata Raja Purnawarman ini membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir sehingga tidak terjadinya banjir, memanfaatkan sungai oleh Raja Purnawarman. Kemudian yang terakhir yaitu Raja Purnawarman memiliki sikap yang bijaksana. Itu dari Raja Purnawarman yang memimpin kerajaan Tarumanegara di Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu Raja Hayam Wuruk. Nah, Raja Hayam Wuruk ini memimpin kerajaan Majapahit di Jawa Barat. Yang mana dia membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sampai puncak kejayaan ya ketika Raja Hayam Wuruk menjadi pemimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Itu yang dibuat oleh Raja Hayam Wuruk. Bagaimana rakyat di sana? Rakyat yang ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, ternyata rakyatnya itu hidup damai dan makmur. Karena apa? Karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Itulah pencapaian dari Raja Hayam Wuruk. Kemudian yang keempat yaitu Raja Mahapatih Gajah Mada. Nah, Mahapatih Gajah Mada ini berasal dari Jawa Timur yang memimpin kerajaan Majapahit. Apa sih pencapaiannya pada kerajaan Hindu dan Buddha? Ternyata Mahapatih Gajah Mada ini seorang Mahapatih yang gagah berani yang bisa menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan
Nusantara. Nah, yang kedua yaitu Mahapatih Gajah Mada ini menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh-musuhnya. Dan yang terakhir yaitu bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Pasti anak pernah dengar apa itu Sumpah Palapa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin di daerah Sumatera Selatan. Pencapaian dari Raja Bala Putra Dewa ini, ternyata beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Dan dia juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Ternyata di kerajaan Sriwijaya ini menjadi sebagai kerajaan maritim ya anak ibu ya, yang mana menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Nah, yang terakhir pencapaian dari Raja Bala Putra Dewa yaitu membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Dan ternyata pusat penyebaran agama Buddha berasal dari kerajaan Sriwijaya dan juga sebagai pusat pendidikan. Itulah 5 dari tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaiannya. Sebelumnya 5 tokoh yang tadi itu berasal dari Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ini hanya dari Hindu dan Buddha serta pencapaiannya apa saja. Ada Raja Mulawarman, Raja Purnawarman, Raja Hayam Wuruk, Mahapatih Gajah Mada, dan Raja Bala Putra Dewa. Itulah pencapaian pada masa kerajaan Hindu Buddha oleh tokoh-tokoh rajanya tersebut ya anak ibu. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas yang telah ibu berikan ya. Tetap menjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.